يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya Masjid Al-Fajri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali bertatap muka, duduk di majlis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah solat Isya berjamaah di masjid ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan hati, kesehatan jasmani dan rohani, melapangkan urusan kita, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam beramal salih, dan yang terpenting daripada itu, Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar sehingga kita bisa mengamalkan Islam ini sebagaimana yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang hamba ketika telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah dia mendapatkan sebahagian daripada kebaikan untuk diri dunia dan akhirat, sampai terpenuhi sebahagian yang lain, yaitu dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui, mengajarkan dan bersabar atas itu semua. Dan inilah ujian kehidupan, di mana seorang hamba hidup di atas dunia tak lain dan tak bukan adalah untuk diuji oleh Allah. Entahkah dia orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman, orang yang sehat ataupun orang yang sakit, laki-laki ataupun perempuan, semua hidup di atas dunia sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, setelah kurang lebih 3 pertemuan sebelumnya telah kita bahas satu di antara bab-bab a'mal qulub, satu di antara bab-bab amalan hati, yaitu rasa takut kepada Allah atau al-khauf. Maka pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita lanjutkan dengan satu materi yang kita berada padanya, yaitu mengenai ad-dunya, dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan di dalam Al-Quran kalimat dunia, dan sebagai pembanding dalam kalimat dunia tersebut Allah mencantumkan juga dengan kalimat akhirah, dunia, lalu diikuti dengan kata akhirat. Ketika dua hal ini dibandingkan oleh atau disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala acap kali menyebutkan bahwasannya akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih diutamakan, lebih dipilih oleh orang-orang yang beriman. Bahkan dunia disebutkan dengan berbagai macam celaan, di mana Al-Quranul Karim mencela tentang keberadaan dunia. Namun kaum muslimin yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahawa apapun bentuk celaan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran terhadap dunia, maka yang dimaksud bukanlah celaan terhadap benda-benda yang di atas dunia itu sendiri. Tidak. Allah tidak mencela gunung, Allah tidak mencela lautan, tidak juga dengan tanah, air, bahkan dimensi waktu siang dan malam. Tidak. Karena kesemuaan itu, mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dalam rangka untuk
menyambut khalifah Allah di atas bumi, yaitu manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tersebutkan dalam sebuah asar, inna hadzal lail wan nahar khizanatan fanzuru ma tasna'una fihima. Ketahuilah sesungguhnya malam dan siang merupakan dua almari, dua perbendaharaan, tempat penyimpanan perbendaharaan. Maka lihat apa yang kalian perbuat di dalamnya. Maka ketika Allah mencela dunia, pada hakikatnya Allah mencela amalan-amalan manusia di atas dunia. Oleh karena itu, Mujahid pernah mengatakan, ma min yawmin illa yaqul ibn Adam qad dakhalt alayka al-yawm wa lan arji' ilayka ba'da al-yawm fanzur madha ta'malu fiyya fa idha qada tawad thumma yakhtim alayhi fala yafukka hatta yakuna Allah walladhi yaqdihi yawm al-qiyamah. Kata Imam Mujahid, tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan dia akan berkata, wahai manusia, aku telah datang kepada kalian, pada kalian aku telah datang, dan kalau aku telah pergi, aku tidak akan pernah kembali. Sampai datang suatu hari yang Allah hadapkan aku dengan kalian. Oleh karena itu, perhatikan apa yang telah kalian perbuat pada diriku. Apabila telah kalian kerjakan, maka tersimpan rapi, kemudian akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yafuk fala yafukka hatta yakuna Allah walladhi yaqdihi yawmal qiyamah. Maka nanti pun pada hari kiamat semua akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada sebuah senandung nasyid mengatakan, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqu wal layali matjarul insani wal ayyamu suqu. Dunia itu tak lain dan tak bukan adalah jalan untuk menuju surga dan neraka, sementara malam adalah tempat berlabuhnya manusia, dan siang-siang adalah tempat berjual belinya mereka. Maka siang dan malam adalah tempat kita berniaga, kaum muslimin. Entah kita ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit atau banyak berlipat-lipat jumlahnya, maka tempat perniagaannya adalah malam dan siang kita. Maka waktu merupakan pokok dasar, modal dasar yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini gharib sahih. Beliau katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa orang yang dia mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, akan ditumbuhkan, ditanamkan untuknya satu pokok kurma di dalam surga. Coba lihat betapa banyak pokok-pokok kurma yang kita sia-siakan. Setiap ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, tumbuh, tertanam satu pokok kurma untuk kita di dalam surga. Maka bagaimana mungkin pokok kurma akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara pemiliknya tidak akan datangnya? Tidak. Pasti suatu saat Allah akan izinkan pemiliknya untuk datang memetik hasil buah kurma yang pohon kurma yang mereka tanam. Tapi kaum muslimin yang Allah muliakan, lagi-lagi dalam hal ini syaitan ingin menjebak kita dengan menghadirkan kepada kita beragam program-program, kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan yang boleh jadi manfaatnya sedikit ataupun tidak ada. Lantas kita pun terlupakan dengan suatu amal yang lebih prioritas dan lebih jauh manfaatnya. Kalimat istighfar, kalimat tasbih dan tahmid yang Allah
atau Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis ini, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ditanamkan untuknya satu pokok kurma di dalam surga. Kemudian ada salah seorang di antara orang-orang salih ada salah satu di antara orang-orang salih berkata, "Idza asqala an-nas fil julus 'inda," tatkala ada orang-orang yang datang duduk bersamanya, lalu dia mengatakan, "Ama turiduna an taqumu? Inna malaka asy-syamsi bi jarriha la yaftar." Ini ada orang-orang salih sedang berkumpul-kumpul, lantas satu di antara mereka mengatakan ketika ada orang yang datang kepada mereka duduk. Kemudian dia mengatakan, "Apakah kalian tidak ingin berdiri? Apakah kalian tidak ingin melakukan sesuatu yang lebih? Sesungguhnya malaikat penjaga, malaikat, ya, inna malaka syams, sesungguhnya malaikat atau pemilik syams, yaitu matahari, bijarriha la yattab, tidak akan pernah lalai atau lengah dari apa yang kalian kerjakan." Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikianlah bahwa ternyata tercelanya dunia itu bukan dimaksud adalah tercelanya bumi Allah ini dengan segala macam isinya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan tercelanya dunia adalah tercelanya perbuatan-perbuatan manusia di atas dunia. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu tak lain dan tak bukan hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah perhiasan, hanyalah tempat kalian berbangga-bangga diri satu sama lain dan saling berlomba-lomba mengumpulkan harta dan anak-anak, memperbanyak harta dan anak-anak. Lihat kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita diuji oleh Allah 2 tahun yang lalu dengan pandemi corona, apa yang terjadi di kota kita ini? Di kota di mana yang kita tidak pernah dapati kota ini seperti kota mati. Tapi dalam waktu tersebut Allah tampakkan kekuasaannya. Lihat, pada waktu tersebut ya, orang-orang tak lagi berani keluar rumah. Semua yang di jalan-jalan seperti kota mati. Dan kalau kita bandingkan dengan hari-hari yang normal, kita lihat berbagai macam kesibukan, berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan yang sekiranya kegiatan itu tidak ada lalu digantikan dengan amal-amal salih, maka itulah sebenarnya kehidupan dunia yang kita inginkan. Tapi banyak manusia yang mereka tertipu dengan kegiatan-kegiatan mereka, melakukan aktivitas-aktivitas yang tak berfaedah. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, yang mana di setiap permainan tersebut ada awal, ada akhir, ada persyaratan, ada ketentuan, ada aturan, yang mana di dalam setiap permainan tersebut akan ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Di antara mereka ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Maka kita berada pada posisi yang mana? Dan senda gurau artinya betapa banyak orang-orang yang hidup di atas dunia ini, mereka lupa dengan tujuan hakiki mereka. Terhadap perkataan-perkataan yang serius, mereka bercanda. Terhadap perkataan-perkataan yang bercanda, mereka jauh lebih bercanda. Sementara agama Allah turunkan kepada kita untuk memberitahu tentang aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini sebagai rambu-rambu keselamatan, rambu-rambu yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kebinasaan di dunia dan di akhirat.
Kemudian muallif menyebutkan wa qasama banu adam fid dunya ila qismain. Manusia itu terbagi dua. Pertama, ada hamba yang mengingkari kehidupan setelah dunia ini. Dia mengingkari adanya pahala, mengingkari adanya dosa atau hukuman. Dan orang-orang seperti ini, kata Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 7 dan ayat 8, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Sungguh orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka rela menerima kehidupan dunia dan mereka merasa tenang dengan kehidupan tersebut, dan mereka itulah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itulah orang-orang yang tempat kembali mereka adalah neraka karena apa yang telah pernah mereka perbuat di atas dunia. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita perihal adanya manusia yang tidak berharap bertemu dengan Allah, tak mengharapkan bertemu dengan Allah. Apa penyebab? Boleh jadi penyebabnya adalah dia terfitnahkan dengan fitnah dunia. Dan fitnah dunia itu beragam macamnya. Ada orang yang terfitnah dunia dengan fitnah harta dan dia memiliki banyak harta. Dan justru sebaliknya, ada orang yang terfitnah dengan fitnah dunia, dia tak memiliki harta sama sekali. Orang yang kaya terfitnahkan dengan dunia, orang yang miskin bisa juga terfitnahkan dengan dunia. Orang yang kaya terfitnahkan dengan dunia, jadilah dia pelaku orang yang sombong, yang angkuh, yang ingkar kepada perintah-perintah Allah. Jadilah dia orang-orang yang jauh dari Allah, mempergunakan harta mereka semestinya untuk di jalan Allah, untuk beribadah, untuk berbagi sesama, malah dia gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang semestinya dengan harta tersebut dia dapat membangun amal-amal soleh, panji-panji kesolehan di atas di akhirat nanti. Dia bangun masjid, dia bangun pondok, dia bantu masjid, dia bantu pondok, dia berikan bantuan untuk orang-orang miskin, fakir, dia berikan takjil yang begitu banyak kepada orang yang berpuasa. Banyak dia gunakan hartanya untuk jalan Allah. Mestinya demikian. Tapi karena fitnah dunia sampai ke dalam hatinya, sampai kepada kehidupannya, harta itu tak lagi berguna untuk akhiratnya. Jadilah dia orang yang membangkang. Jadi dia orang yang sombong, membeli segala sesuatu yang mengangkat nama dan derajatnya. Tapi dia lupa bahwa semestinya dia mengangkat nama dan derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ada lagi sebaliknya orang yang miskin, tak punya apa-apa, tak punya pekerjaan, tak punya harta dan lain sebagainya. Dia terfitnahkan juga dengan fitnah dunia, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menentang Allah. Ya Allah, Engkau tak adil. Menuduh Allah tidak adil. Ya Allah, kenapa Engkau begitu jahat kepada kami? Menuduh Allah jahat. Ya Allah, kenapa Engkau begini dan begitu? Fitnah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia. Jadilah dia orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka kata Rasulullah, kadul faqru kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa orang kepada kekafiran. Terfitnahkan juga dengan dunia. Maka jangan disangka bahwa fitnah dunia itu bermaknakan adalah fitnah yang selalu dalam kapasitas berlebihan. Kita dengan uang 1.000 rupiah pun bisa terfitnah. Ini uang 1.000 rupiah, saya belanjakan buat apa? Bisa jadi terfitnah. Ini saya kalau belanjakan buat sesuatu yang bermanfaat, misalkan saya belikan makan roti, sebuah roti atau dengan segelas air, lalu saya makan sendiri, tak berbagi misalkan dengan yang lain, yaitu haknya juga halal. Tapi dengan uang 1.000 rupiah dia belikan sepotong roti, dia dapat 1 gelas air. Ketika dia hendak minum, dia lihat orang lain lebih membutuhkan. Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Ya Allah, diberikan. Allah ridha dengan 1.000 rupiahnya. Keikhlasannya memberikan potongan roti dan juga segelas air kepada orang yang lain yang dia lihat jauh lebih butuhkan daripada dirinya.
mulia dia dengan 1.000 rupiahnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Tapi ada orang yang menyepelekan 1.000 rupiah. Begitu dia memiliki di dalam 1.000 rupiah, dia tak memandang apa-apa. Ya, begitu gampang dia hilangkan, begitu gampang dia habiskan. Tapi begitu bertemu dengan kotak infak, begitu bertemu dengan ajakan untuk bersedekah, itu 1.000 rupiahnya dicari-cari, Pak. 1.000 rupiahnya dicari-cari. Tak ada 1.000 rupiah. Lain kali ajalah sedekah. 1.000-nya enggak ke bawah. Terfitnahkan juga dengan 1.000 rupiahnya. Apa yang muncul dengan uang 1.000 rupiah tadi? Kebakhilan. Muncul fitnah dalam hati, kebakhilan, bakhil. Muncul fitnah di dalam hati, ya, cinta kepada harta. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dunia ini adalah lahun, ya, adalah candaan saja. Maka sampai-sampai kita miris ada generasi muda begitu mudah dan gampangnya, ringan tanpa ada merasa berdosa. Mereka mempermainkan syariat Allah, mereka mempermainkan solat di hadapan Allah dengan berjoget, dengan bernari, yang menari-nari atau melantunkan nyanyian sambil solat. Merasakan kebebasan sebagai manusia, hak asasi manusia, tetapi mereka melibas habis hak Allah Subhanahu wa taala. Minim ilmunya, terfitnahkan dengan dunia, candaan. Maka Nabi SAW mengingatkan, seandainya kalian mengetahui apa yang kamu ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangisnya. Sebab dunia yang fana, dunia yang sudah semakin tua ini akan senantiasa melahirkan fitnah-fitnah sebagai ujian bagi kita. Dan jangan disangka bahwa fitnah-fitnah tersebut akan bisa bebas atau lepas dari setiap manusia. Tidak, setiap orang akan terfitnahkan. Maka iman, takwa, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang dijaga, inilah yang membantu kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk terhindarkan dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian Allah juga menjelaskan tafakhur bainakum, berbangga-bangga pada kalian. Ada yang dengan ilmunya berbangga dengan ilmu, ada yang dengan amalnya berbangga dengan amal, ada yang dengan idenya berbangga dengan idenya, ada yang dengan hartanya berbangga dengan hartanya, ada dengan kekayaannya berbangga dengan kekayaannya, ada dengan followernya berbangga dengan followernya. Maka berbangga-bangga, bersyukur dan mengakui nikmat itu benar adanya. Oh, saya begini, saya punya anak, alhamdulillah hari ini beliau anak saya ya berhasil ikut perlombaan juara 1. Alhamdulillah. Pengakuan terhadap nikmat penting. Tapi kalau sampai kepada tafakhur, berbangga-bangga, melihat ada orang lain lebih baik daripadanya, bukan dalam makna positif yang dia ingin meningkatkan kualitas kemampuan anak atau dirinya, tapi dalam rangka sakit hati. Ternyata dia lebih baik dari saya. Ternyata kok bisa jadi. Adanya sakit hatinya, tak terimanya. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau dalam masalah positif, Masya Allah, itu orang luar biasa, lebih hebat dari saya. Gimana caranya? Ya, saya harus berusaha lebih giat lagi. Ya Allah, bantu hamba. Maka ini akan positif. Ini akan menjadi suatu nikmat besar dari Allah untuk dirinya. Maka tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Saling banyak satu sama lain dalam masalah harta dan anak. Maka orang-orang yang demikian, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tenang dengan dunia. Kalau Allah menyebutkan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir pada Allah itulah hati menjadi tenang. Sekarang terbalik. Kalau berzikir, kalau berdoa, kalau baca Al-Qur'an, kalau beristighfar, hatinya justru tak tenang. Berlama-lama di masjid, jangankan berlama-lama, sebentar saja di masjid rasanya panas masjid ini.
Padahal udah dikasih AC, udah dikasih karpet, dinginnya udah luar biasa dingin, tapi terasa panas. Tak bisa berlama-lama di masjid. Ya ketenangannya di mana? Pikirannya udah pergi ke sana, pergi kemari, singgah sana, singgah kemari, beli sana, beli sini. Itu yang membuat jiwanya tenang. Ya, kehidupan dunianya, bertemu si fulan, baru tenang. Tapi begitu diajak untuk berzikir atau berlama-lama dalam zikrullah, gelisah. Baru takbir Allahu Akbar, teringat WhatsApp, ini saya belum balas WhatsAppnya. Allahu Akbar, teringat, tadi malam saya begini begitu. Ya si fulan belum bayar hutangnya sama saya. Teringat semuanya, Pak. Terfitnahkan dia, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Nah, tentu ini ada permasalahan. Kenapa bisa demikian? Allah gambarkan bahwa mereka tak mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka tenang dengan dunia. Berarti ini ciri-ciri orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Lisan boleh berkata berbeda dengan hati. Saya berharap bertemu dengan Allah, tapi dalam waktu yang bersamaan, ya justru hatinya lebih tenang kepada kehidupan dunia. Apalagi kalau bermaksiat. Saya stres ini, pikiran saya terlalu banyak, ya saya terlalu banyak masalah. Akhirnya apa? Pergilah ke diskotik, pergilah ke kafe-kafe, pergilah ke kerumunan-kerumunan, di sana ada nyanyian, ada jogetan dan sebagainya macam. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, tanpa batas. Wah, di situ baru terasa tenang jiwanya, baru hilang stresnya. Apalagi tambahkan dengan segelas dua gelas minuman, apalagi ditambahkan dengan makanan-makanan lezat, makanan-makanan yang bahkan mungkin mengandung yang haram, baru merasakan ketenangan. Kalau tak dapatkan itu enggak tenang. Ini penyakit Bapak Ibu. Ironisnya ini menimpa justru bukan orang-orang non-muslim, tapi menimpa orang Islam itu sendiri. Pemuda-pemuda Islam, bahkan ada orang-orang yang udah tua pun, udah lansia pun, tetap melakukan hal yang demikian. Apa yang hendak dicari di atas dunia? Jadi cinta dunia itu bukan berarti dia memiliki dunia semuanya, atau dia habiskan umurnya untuk dunia. Tidak. Boleh jadi dia tak memiliki apa-apa, tapi hatinya tertaut dengan dunia, hilang ketenangannya dengan zikrullah. Kalau perhatikan masjid-masjid di Batam ini banyak kan? Banyak jumlah masjid. Ya, per kecamatan aja berapa masjid? Dibuat masjid musola di Batam ini. Ya kita lihat kurang lingkup Batam saja. Tapi masjid yang begitu banyak, berapa isinya kan? Ya. Masjid Al-Fajr ini saja berapa isinya? Masjid-masjid lain berapa isinya? Soft. Mungkin ada yang disebutkan ini masjid bisa menampung 1.000 orang, 1.500, bangunnya megah luar biasa. Tapi yang isi berapa? Kemana yang lainnya? Kalau orang-orang merasakan ketenangan di tempat-tempat lain dan mereka mau mengeluarkan menguras koceknya, menghabiskan hartanya, bahkan menjual apapun yang dia miliki untuk mendapatkan ketenangan di tempat sana, ini masjid gratis, nggak bayar. Ini masjid gratis, nggak bayar. Kenapa kosong? Kenapa begitu kita tidak suka dengan masjid? Ada apa dengan iman kita? Begitu rusaknyakah sanubari kita? Begitu rusaknyakah rohani kita? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sudah banyak kejadian-kejadian yang kita lihat dan kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang seketika. Apatah jadinya kalau seandainya kita dicabut oleh Allah dalam keadaan kita bermaksiat, dalam keadaan kita belum menunaikan salat, dalam keadaan kita jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia yang beriman, wahai manusia yang punya akal, wahai manusia yang mendambakan keselamatan, wahai manusia yang mencari ketenangan, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu yang membuat kita tidak bisa melihat yang hak adalah hak, batil adalah batil.
yang membuat kita tak mampu untuk mengikuti yang hak walaupun kita tahu itu adalah hak, dan yang membuat kita lemah untuk meninggalkan yang batil meskipun kita tahu dengan detail ini adalah batil, dosa. Kembali kepada Allah. Dunia terlalu mewah, dunia terlalu nikmat untuk dinikmati, tapi ibarat madu yang mengandung racun, itulah dunia. Orang yang hanya melihat zahir saja, yang melihat kasat mata saja, wah ini bagus ini, sayang kalau enggak diambil, sayang kalau enggak dihabiskan. Tapi begitu dia melihat dengan seksama, oh ternyata itu mematikan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka daripada itu Allah katakan juga ciri orang yang tak bertemu ingin bertemu dengan Allah adalah mereka itu selalu lalai dengan ayat-ayat kami. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka lalai dengan ayat-ayat kami. Lalai dari apa? Lalai dari mengaji, lalai dari mengkaji, lalai daripada mengamalkan, lalai daripada mengajarkan. Bagaimana dia akan mengamalkan? Tahu saja belum. Pak, Ibu, ayo kita merubah diri kita. Bapak, Ibu, ayo kita memperbaiki diri kita. Bapak, Ibu, ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana kita mengetahui gitu bisa merubah kesalahan-kesalahan kita kalau kita tidak mengetahuinya? Bagaimana mungkin kita bisa terhindar dari kelalaian terhadap dunia kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana yang dimaksud dengan lalai? Maka ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan lalai al-ghaflah. Dan kalimat ghaflah adalah kalimat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah yang membuat orang itu tanpa dia sadari semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Tanpa dia sadari. Awalnya ini kan boleh. Awalnya ini kan enggak apa-apa. Awalnya kan ini enggak dosa. 1, 2, 3, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kebiasaan. Tiba-tiba dia dapati adanya rasa malas untuk melakukan ketaatan. Tiba-tiba dia dapati begitu ringan atau mudahnya dia melakukan dosa atau kesalahan. Tiba-tiba dia dapati dirinya, kok saya udah ada di luar lingkarannya. Tanpa dia sadari sudah dia ada di luar lingkaran kebenaran. Dan begitu dia melirik kembali kepada kebenaran tersebut, ogah-ogahan hatinya menerima. Ghafil, lalai dia dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara cara untuk memperkuat iman kita adalah baca Al-Quran. Paham tak paham, baca dulu Al-Quran. Bisa tak bisa, baca dulu Al-Quran. Jangan sampai kita itu justru termakan dengan jebakan-jebakan, bisikan-bisikan syaitan. Kamu baca Al-Quran, bacamu enggak benar, yang ada aku dapatnya dosa bukan pahala. Saat ini saya mampunya bacanya begini, ya baca begitu. Saat ini mampunya saya setelah belajar baru bisa ini, maka silahkan. Wattaqullaha mastata'tum. Dalam hal takwa, ingin dekat kepada Allah semampunya. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, ini bulan Ramadan tak lama lagi, hitungan hari saja kita masuk bulan Ramadan. Jangan sampai 1 hari pertama di bulan Ramadan kita lewat tanpa amal. Belum datang bulan Ramadan, ketika diajak untuk beramal, nanti saja, pahalanya lebih besar bulan Ramadan. Nunggu 1 Ramadan. Begitu datang 1 Ramadan, ntar aja, masih ada 29 hari lagi, nanti di malam Lailatul Qadar. Emangnya itu malam Lailatul Qadar dikasih untuk semua orang apa? Enggak. Kita memang hidup di malam Lailatul Qadar, tapi keutamaan malam Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih. Hanya orang-orang terpilih. Siapa mereka? Mereka yang dari awal telah diuji oleh Allah dan bertahan untuk bisa melewati ujian, walaupun terkadang jatuh sedikit-sedikit. Manusiawi. Ini awal Ramadan,
Awal Ramadan saja solat jamaahnya udah hilang. Tanggal 1 Ramadan saja ya baca Al-Qur'annya udah lewat. 1 Ramadan saja solat duhanya ketinggalan. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya dari jauh-jauh hari kita pernah ingatkan ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan di bulan-bulan lain, persiapkan diri, niat, ya Allah ini kami lakukan untuk menjaga bulan Ramadan kami, ya Allah. Persiapkan dirinya. Makanya Nabi itu mengatakan dzalika syahrun, ya itulah bulan yaghfiru katsirun minan nas, lalai di dalamnya banyak manusia. Itu bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jangan kita lalai dari daya Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Dapati manisnya Al-Qur'an itu dengan bacaan kita. Kalau kita kehilangan kesempatan bekerja, kehilangan mendapatkan harta kita, nyesalnya luar biasa. Ini kehilangan dapat ribuan jutaan pahala, kita biasa-biasa saja. Bodoh apa enggak kita ini, Pak? Ya. Kehilangan rupiah, kehilangan dolar, nyesalnya luar biasa. Ya, coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu. Ini dapat kesempatan emas tapi lewat. Sekarang Allah katakan satu huruf yang anda baca, Rasulullah katakan satu huruf yang anda baca dikali 10. Alif Lam Mim 3 dikali 10 30. Ibarat kata anda ngeluarin uang 1.000 rupiah, langsung diganti sama Allah 100.000, 10.000. Anda ngeluarin uang 10.000 rupiah, langsung diganti sama Allah 100.000. Anda ngeluarin uang 30 rupiah, langsung diganti Allah 300.000. Alhamdulillahnya lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim udah berapa huruf? Dikalikan 10. Itu tiba-tiba kita tolak begitu saja. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena kita sudah tidak lagi melihat dengan mata hati. Kita hanya melihat dengan mata zahir kita saja. Maka sesuatu yang tersirat tak lagi mampu kita ungkap. Yang ada hanya yang tersurat saja. Dan hal ini kalau dibiarkan pada diri kita, maka akan kita dapati diri kita penuh dengan kerugian. Terlebih ketika kita diizinkan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan ini, rugi rasanya. Setiap menit yang kita lewati ya tanpa amal, tanpa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan orang-orang semacam ini yang tak mengharapkan pertemuan dengan kami, maka rela dengan kehidupan dunia, biarlah aku gak sholat, yang penting aku bekerja terus. Mohon maaf ya Pak ya, biarlah gak sholat, yang penting aku dapat kerja. Allah Maha mengetahui. Tidak ada cerita, justru Allah Maha mengetahui lah kenapa anda berani begitu. Ya kalau Allah gak mengetahui mungkin tidak apa-apa, tapi masalahnya Allah itu mengetahui. Kenapa begitu berani anda memilih pekerjaan anda sementara anda rela meninggalkan sholat? Memang cari nafkah itu wajib. Memang mengumpulkan harta, memberikan makan anak istri itu wajib. Memegang amanah pekerjaan yang diamanahkan kepada kita itu wajib. Tapi kalau sampai meninggalkan, mengorbankan, menggadaikan sholat, tak melaksanakan sholat gara-gara kerja, gara-gara jualan, gara-gara berbeli, maka ini tak ada berkahnya kaum muslimin yang Allah muliakan. Hilang keberkahan itu, hilang kebaikan tersebut. Walhasil alhamdulillah terkumpulkan keuntungan 1 juta sehari. Alhamdulillah dalam 1 bulan terkumpul keuntungan 30 juta dari jual belinya. Tapi solatnya ditinggal, kewajibannya ditinggal. 30 juta zahirnya banyak, tapi berkahnya Allah cabut. Walhasil 30 juta boleh jadi dia tak menikmati sedetik pun, sedikit pun. Kenapa? Ternyata Allah turunkan kepadanya penyakit. Ternyata Allah turunkan kepada anggota keluarganya penyakit yang itu harus diobati, dan bahkan pengeluaran biaya obatnya lebih dari 30 juta. Hilang. Allah cabut keberkahan. Kalaupun dengan 30 juta tersebut dia beli ini, beli itu, hilang
hilang keberkahan, hilang kebaikan. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan demikian. Jangan demikian. Terlalu banyak sudah kejadian-kejadian yang memilukan yang kita dengar, yang kita lihat. Apakah kita mau seperti mereka dulu baru kita sadar? Tidak, kaum muslimin. Kita diberikan oleh Allah akal. Kita diberikan oleh Allah pengetahuan bahwa rezeki Anda itu sudah dijamin Allah. Anda puntang-panting ya, melakukan pekerjaan 24 jam, siang jadi malam, malam tetap jadi siang umpamanya, yang melakukan aktivitas 24 jam, tapi takdir rezeki itu tidak Allah tentukan. Artinya ikhtiarlah secukupnya, ikhtiar yang terbaik. Kemudian setelah itu jangan sampai kita meninggalkan akhirat kita. Dunia ini terlalu murah, terlalu murah. Coba bayangkan, Bapak Ibu pernah mengalami di masa lalu masa sulit, saya yakin itu. Di masa sulit yang kita penuh dengan kekurangan harta, yang kita ditimpa tekanan, ditimpa cobaan yang bahkan seandainya bukan dengan rahmat Allah mungkin mati kita saat itu. Dan itu ada yang berjangka waktunya sebentar, ada yang lama, bertahun-tahun dengan kemelaratan dan seterusnya. Tapi itu kita lewati, Bapak Ibu. Kita telah melewati, dan itu hanya menjadi cerita saja di dunia. Maka apakah lagi nanti ketika di akhirat, maka kehidupan kita dari umur 1 hari sampai umur terakhir kita itu akan menjadi cerita kita saja. Bedanya adalah kalau di hari kiamat nanti itu menjadi cerita, ceritanya yang penentu. Kita penentu untuk masuk surga Allah atau penentu masuk neraka Allah. Maka kalau bikin cerita yang bagus-bagus. Kalau catat untuk di buku, catat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ya jangan biarkan catatan amal buruk kita lebih tebal, lebih penuh ketimbang catatan baik kita, catatan amal soleh kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sekali lagi, terlanjur kita melakukan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Untuk minta ampun kepada Allah itu kita tak perlu ngumpulin uang dulu. Untuk minta ampun kepada Allah kita enggak perlu harus bersih dulu, tidak. Hadapkan hati kita kepada Allah, tadahkan tangan kita, ya Allah, aku mau taubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, sekiranya di bulan Ramadan ini tak kau berikan maghfirah-Mu kepadaku, lantas kapan aku mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah? Ya Allah, seandainya kau cabut nyawaku sebelum datang bulan Ramadan di pertengahan Ramadan ini, ya Allah, apa jadinya kalau aku mendapatkan ampunan-Mu ya Allah? Minta sama Allah. Maka segala keburukan dosa-dosa yang kita lakukan tadi akan berubah menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itulah dunia, di mana keinginan mereka untuk mendapatkan dunia dan kelezatannya sebelum mati begitu sangat mereka inginkan. Maka Allah katakan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak mau patuh, orang-orang yang tak mau taat, orang-orang yang memiliki kehidupan dunia lebih senang dengan kebebasannya sebagai manusia saja tanpa menjadi kebebasan sebagai hamba Allah. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah Ta'ala, yatamatta'un, mereka selalu merasakan tamattu'. Apa itu tamattu', Pak? Menikmati. Ya. Hidup mereka penuh dengan menikmati saja. Nikmati waktu kosongnya dengan berjudi, nikmati waktu kosongnya dengan duduk bermain yang tak ada gunanya, nikmati waktu kosongnya dengan berlamun-lamun, nikmati waktu kosongnya dengan hanya game-game saja, hiburan-hiburan saja, menikmati bahkan waktu kosongnya dengan perbuatan-perbuatan haram dan perbuatan-perbuatan dosa. Ya teman-teman, mereka menikmati. Tapi begitu diajak kepada akhirat, ibadah, tidak ada rasa nikmatnya, Pak. Tidak ada rasa nikmatnya. Seandainya sholat 4 rakaat itu bisa 1 menit, 1 menit mereka kerjakan.
10 menit, 10 menit baru ngitung dia. 10 menit lama banget. Baru ngitung dia. Tapi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berbau maksiat, jangan 10 menit, 10 jam, oke saya tungguin, saya ladenin. Sebentar saya 10 jam itu. Tapi 10 menit sholat isya, aduh lama banget ini. Ya, lama sekali. Sholat tarawih, wah jangan sholat di sana, itu kelamaan sholatnya. Ya. 2 rakaatnya aja udah 5 menit, kali 8 dan berapa menit? Ya. Perhitungan dalam masalah akhirat. Begitu selesai tarawih, ayo kita ngumpul-ngumpul, yuk kita ngabuburit, ayo kita duduk di sana sampai jam 12 sampai jam 1, nggak terasa lama, sebentar. Tapi kalau sholat tarawihnya dipilih-pilih, mana yang paling cepat ke sana dia. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ada apa dengan diri kita? Dan Allah dah gambarkan demikian. Orang-orang yang ingkar, yang tak mau taat itu begitulah keadaan mereka. Yatamatta'un, mereka merasa nikmat dengan itu semua. Dan Allah katakan wa ya'kulun, dan mereka pun senang dengan makan. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang ternak. Mohon maaf, bukan menyamakan binatang ternak, tapi kiasan yang Allah ingin sampaikan melalui ayat yang mulia surah Muhammad ayat 12 ini adalah adanya orang-orang yang mereka berfikir hanya sebatas hawa nafsu dan perutnya saja. Hawa nafsu dan perutnya, asalkan hawa nafsunya dapat, keinginan hawa nafsunya dapat, asalkan perutnya terisi kenyang, tidak masalah, apapun tidak masalah. Tengok binatang ternak, Pak. Ya, binatang ternak itu penting makan, tak tahu dia ini dimakan itu halal atau haram, punya orang atau bukan. Yang penting makan aja dulu. Ya. Udah mau disembelih, makan juga pikirnya. Tengok temannya disembelih, tinggal giliran dia makan juga ini pikirnya, Pak. Kalau Idul Adha dilihat kan, Pak. Ya, tahu binatang ternak yang siap disembelih. Apa jadinya? Santai aja makan. Ini leher udah mau ditebas, masih juga pikirnya makan aja. Hawa nafsu ini. Ini nyawa udah kata Allah katakan kalian pasti mati, dan kematian itu begitu dekat, bahkan lebih dekat dari mana? Begitu dekat sekali. Dan kematian mendatangi tiba-tiba. Masih juga santai, masih juga berleha-leha, masih juga menikmati maksiatnya, masih juga dia terombang-ambing dengan kehidupan dunianya. Mereka tak upahnya seperti tadi binatang ternak yang mereka sibuk dengan makan saja. Dan Allah katakan wan naru maswal lahum, orang yang seperti ini di hari kiamat dia itu lebih cocoknya masuknya ke neraka Allah. Langsung jalan tol, nggak pakai lampu merah, Pak. Langsung. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah kehidupan manusia yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kedua, ada juga orang yang tadinya digambarkan orang yang ingkar, orang yang cinta dunia, orang tenang dengan kehidupannya, tak mengharapkan ridha Allah, tak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ada orang-orang juga di atas muka bumi yang dicintai Allah, yang 180 derajat berbeda jauh sekali. Siapa mereka? Man yuqirru bidarin ba'dal mauti lis-sabi wal iqam. Orang yang mengimani, yang mengakui dengan adanya kampung kembali mereka setelah kematian, yang mereka akan ditanyai, akan menerima balasan berupa pahala atau dosa, ya hukuman. Mereka inilah yang menisbahkan dirinya kepada para malaikat, afwan, kepada para rasul. Ya, dia akan mengatakan kami pengikut Nabi. Ini Pak, umat Islam kalau ditanya apakah anda pengikut Nabi Muhammad, semua serentak mengatakan iya kami mengikuti Nabi Muhammad. Apakah anda cinta Rasulullah? Iya kami cinta Rasulullah. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Nabi. Wa humul muntasibuna ilal mursalin, mereka menisbahkan diri dan kehidupan mereka menjadi pengikut Nabi, pengikut para Rasul. Untuk saat ini adalah umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui akan adanya kehidupan kampung halaman setelah kematian, dan mereka menisbahkan diri mereka kepada para nabi. Kita demikian adanya, Pak. Kita mengakui Nabi Muhammad,
kita mencintai Nabi Muhammad, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, kita berminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tunggu dulu. Ternyata orang yang menisbahkan diri mereka kepada para rasul, kepada nabi, kata Allah Ta'ala, mereka pun terbagi tiga, Pak. Siapa mereka? Pertama, zalimun li nafsi, mereka zalim pada diri mereka, zalim. Yang kedua, muqtasid, mereka tengah-tengah, zalim-zalim amat tidak, ya, baik-baik amat juga enggak, tengah. Wasabiqum bil khairat biiznillah, dan yang ketiga, orang yang paling cepat melakukan amal saleh. Ini tiga macam. Kita yang mana nih? Yang zalim, yang tengah-tengah, atau yang cepat berbuat amal saleh? Kita lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Zalimul li nafsi, orang yang zalim, dan ini mayoritas orang yang mengaku jadi pengikut Nabi itu begini dia. Lebih banyak yang mengaku-ngaku jadi pengikut Nabi adalah zalimun li nafsi. Mereka zalim bukan untuk orang lain, tapi zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka berada di antara bunga-bunga dunia. Mereka berada di bunga-bunga dunia dan mereka lebih prioritas untuk mengumpulkan bunga-bunga dunia tersebut. Kalau marah, marahnya karena dunia. Kalau senang, senangnya karena dunia. Membela, belanya juga karena dunia. Protes, protesnya juga karena dunia. Ya, dia nampak sesuatu yang gak benar dalam sistem ini. Ini perlu ditegur. Udah gak apa-apa, yang penting kita aman. Ini karena dunia. Wah, itu harus kita bela itu. Kenapa? Kok enggak kita dapat masalah nanti? Karena dunia. Wah, saya marah begini. Kenapa? Terganggu usaha saya, terganggu. Karena dunia lagi. Jadi banyaknya manusia demikian karena faktor dunia. Jarang yang karena faktor agama. Jarang yang karena faktor Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu kita bela dia itu. Allah Subhanahu wa taala mencintai yang kayak gitu tuh. Harus kita bela. Biarin aja. Karena dunia. Maka disebutkan zalimun li nafsi, mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Maka disebutkan wa haulai ahlul la'bi wa lahwi wazina. Inilah orang yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu mereka yang senang bermain, bercanda, berhias-hias diri. Meskipun mereka beriman kepada akhirat dengan iman yang global, yang umum, tapi pada hakikatnya mereka tak mengerti tentang maksud mereka ada di dunia ini apa, tentang hakikat dunia ini apa. Tak paham dia. Dia hanya sekedar, saya tahu akhirat itu ada, saya ngerti ada apa, ada surga, ada neraka. Saya tahu dunia ini cobaan. Sebatas itu. Tak ngerti dia dengan apa sih sebenarnya dunia ini buat apa. Saya ada ini buat apa? Tak paham. Wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'da. Jarang orang, Mbak. Ini kita bicara orang umum ya. Bukan orang umum, maksud kami adalah orang secara umum ya. Manusia secara umum. Jarang ada orang yang sadar atau selalu sadar bahwa dia hidup di dunia ini dalam rangka untuk selalu membekali diri menuju Allah. Ya, kalaupun sadar mungkin sesekali, sesekali, tapi lebih seringnya tidak sadar ya. Tapi yang sadar dan selalu sadar itu jarang sekali. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, berbekal dirilah kalian dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Ya. Zalimun li nafsi, ini orang zalim pada diri mereka. Kemudian yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Dibilang jahat, enggak jahat betul lah orang ini. Dibilang baik, ya ada jahatnya juga. Ya, muqtasid. Siapa mereka? Biasanya orang yang disebut dengan muqtasid adalah orang yang membiarkan dirinya sibuk dengan urusan yang mubah. Dia relakan dirinya sibuk dengan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mubah.
Kita kenal di dalam Islam itu hukum ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang halal, ada yang mubah. Maka lebih banyak dia menyibukkan diri dengan yang mubah. Mubah itu apa? Boleh. Pernah kita ilustrasikan, gambarkan, ya. Orang berdiam diri, gak ngapa-ngapain, boleh gak? Boleh. Tidur, dosa gak? Gak dosa. Tidur gak dosa. Ya, sholat subuh, kemudian tidur, pas azan zuhur masjid, dosa gak? Gak dosa, dia gak meninggalkan kewajiban, mubah. Tapi orang yang muktasid, dia lebih memilih sesuatu yang mubah untuk dirinya. Dan tentu dia mengetahui dengan ilmu berarti. Ya, gak mungkin seseorang itu bisa membedakan ini mubah, ini gak mubah, ini halal, ini gak halal, kecuali dia benar-benar belajar. Setelah dia belajar, wah ini ada celah buat saya nih melakukan hal-hal yang mubah. Tentu dia tahu mana yang mubah. Tapi dia lebih senang dengan perkara yang mubah. Man akhadhat dunya min wujuhihal mubah. Mereka adalah orang-orang yang mengambil dunia ini dari bentuk-bentuk yang mubah. Mereka melaksanakan kewajiban, tapi mereka menahan-nahan untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Yang wajib-wajib, apalagi ada dalilnya. Ya, seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ajak kepada apa? Seorang sahabat Nabi SAW mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dah solat 5 waktu, aku dah melaksanakan solat. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Tunjukkan kepada aku jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW, entah sahabat yang mulai berbicara, entah Rasulullah menyampaikan. Yang jelas sahabat ini melakukan solat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan birrul walidain kepada orang tuanya. Lantas orang ini katakan Nabi, kalau dia benar itu saja dia lakukan, dia masuk surga. Nah, muktasid, dia akan menyibukkan dirinya dengan hal yang mubah, kewajiban dia laksanakan, yang sunnah-sunnah dia ringkas-ringkas, sedapatnya saja. Tak ada usaha maksimal untuk melakukan yang sunnah. Nah, orang semacam ini, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, adalah orang-orang yang juga terjebak banyak sedikit dengan syahwat dunia. Ya, syahwat dunia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula an tanqusa bil jannati la khalaqtukum fi layli 'aishikum walakin sami'tu Allah azza wa jalla ayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sekiranya jatah surgaku tak berkurang, maka pasti aku akan menyelisih kalian dalam masalah kehidupan dunia. Akan tetapi aku tak mau melakukan hal yang demikian, sebab Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-20, kalian telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian di dalam kehidupan dunia ini, dan kalian terlalu merasakan wastamta'tum, dan kalian pun merasakan nikmatnya kehidupan dunia. Maknanya apa? Kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba lebih banyak mereka gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mubah, dan itu menghilangkan thayyibat, menghilangkan kebaikan-kebaikan. Sekiranya usia yang ada, waktu yang diberikan digunakan untuk ketaatan, bermanfaat, tidak akan hilang kebaikan-kebaikan. Tapi Allah katakan di surah Al-Ahqaf ayat 20 tersebut, kalian menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia ini dengan kalian menikmati kehidupan ini. Jadi muktasid, memang kita lebih utama, bukan lebih utama, memang kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang wajib. Pak, Ibu,
jangan sampai terbersit dalam hati kita sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Saya camkan betul ini masalah sholat. Perkara-perkara lain cacat-cacat sedikit tak masalah, dan maaf saya artikan tak masalah di sini adalah jika dibandingkan dengan meninggalkan sholat. Ya umpama dia melakukan sholat sunnah tak begitu sempurna, atau birrul walidain yang terkadang dia melakukan birrul walidain, terkadang juga tidak sama sekali. Tetapi dalam perkara sholat jangan, apapun yang terjadi, semiskin-miskinnya kita, sesakit-sakitnya kita, sesehat-sehatnya kita, sempit-sempitnya kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ya Allah, sekiranya Kau tak berikan kepadaku harta dunia, berikan kesempatan kepadaku untuk selalu menjaga sholat, ya Allah. Itu kita minta, Pak. Kita ini terlalu miskin. Udahlah miskin dunia, apakah kita relakan miskin di akhirat? Jangan. Maka daripada itu jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Nah, dalam rangka untuk mengaplikasikan penjagaan sholat sepanjang hidup kita, kita butuh penguat, kita butuh dekingan, kita butuh support. Dari apa? Dari amalan-amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah itu hadir sebagai penopang kita untuk kuat istiqomah menjalankan yang wajib. Lemahnya seseorang melaksanakan secara konsisten yang wajib adalah minimnya dia melakukan amalan-amalan sunnah. Karena minimnya dia melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga dia ragu-ragu, tak begitu kokoh melaksanakan yang wajib. Maka muncullah malas-malasan, maka muncullah ogah-ogahan, maka muncullah perasaan ala kadarnya saja. Kenapa tidak dikuatkan dengan yang sunnah-sunnah? Karena yang sunnah-sunnah tersebut jika diamalkan, jika kita berupaya untuk melakukannya, itu iman kita bertambah. Iman kita kepada Allah bertambah. Dan kalau iman kita bertambah, maka insya Allah amalan-amalan wajib akan lebih terjaga. Ya, seperti arus listrik. Arus listrik yang jumlah ampernya kecil dibandingkan arus listrik yang jumlah amper yang besar, mana yang lebih kuat melaksanakan banyak kegiatan? Yang kecil apa yang besar? Yang besar. Maka untuk memperkuat, memperbesarnya adalah dengan perbanyak amalan-amalan sunnah. Duh, kita nggak tahu amalan sunnah yang mana, wajib yang mana. Nah, itulah di situ kita berusaha untuk bertolabul ilmi. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang Allah muliakan, adalah sabiqum bil khairat, mereka orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Inilah orang-orang yang memahami betul tentang esensi kehidupan dunia. Mereka mengetahui kenapa mereka ada di atas dunia, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya di dalam dunia ini. Tak lain adalah sebagai ujian untuk mereka. Allah katakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami menjadikan apa yang ada atas bumi ini sebagai hiasan untuk dunia itu, agar kami memuji di antara mereka siapa yang paling terbaik amalnya. Ya, kita sama-sama sholat di saf pertama, maka berikan kualitas terbaik. Kita sama-sama berpuasa, maka berikan puasa yang terbaik. Kita sama-sama sholat, berikan sholat yang terbaik. Baca Al-Quran yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Ma'syiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yakni azhad fid dunya wa arghab fil akhirah. Siapa yang dimaksud dengan yang terbaik dalam amal? Yang termasuk yang terbaik dalam amal disebutkanlah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan orang yang paling mencintai akhirat. Itu yang disebut dengan orang yang terbaik. Yang zuhud terhadap dunia itu siapa? Mereka kalau dihadapkan kepada dunia, mereka suka dunia tapi tak terlalu suka. Mereka suka, Pak, bohong Pak kalau ada orang bilang saya enggak suka dunia. Bohong. Tidak ada manusia yang enggak suka dunia. Semua kita suka dengan dunia ini.
Dan ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau ada orang tak suka dunia, ya, tak normal kan? Orang gila aja tak suka aja dengan dunia. Maka semua kita suka dengan dunia, tetapi kesukaan kita kepada dunia menjadikan kita zuhud. Apa makna zuhud? Tidak menempatkan dunia dalam hati, tapi tempatkan dunia kita di bawah hati, di bawah kaki. Jangan sampai kita ditunggangi oleh dunia. Dunia ada di pundak kita, kemana diarahkan ke sana kita berjalan. Jangan. Tapi jadikan dunia itu sebagai tunggangan kita, Pak. Saya ingin ke sana, dunia harus ikut. Saya ingin ke sana, dunia harus ikut. Allah inginkan kami ke sana, dunia harus ikut. Begitu baru bisa menjadi yang terbaik. Hari ini buka puasa, kemudian sholat isya, alhamdulillah sholat isya berjamaah. Tarawih, mulai muncul syaitan dalam hati kita, Pak. Udah, kamu tarawihnya nanti aja di rumah, ya, nanti aja di rumah. Sayang nih kalau kamu tinggalkan tarawihmu, keuntungannya hilang. Pak, kita 11 bulan sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk berjualan. 11 bulan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengais rezeki. Ini masa 1 bulan saja nggak bisa kita amalkan, kita berikan ke Allah. Dan itu pun nggak setiap malam, nggak semua malam, nggak semua siang, beberapa saat. Berarti nggak zuhud kita terhadap dunia. Lebih mengutamakan dunia di dalam hati kita ketimbang akhirat. Kan pernah kita sampaikan di sebelumnya, yang dimaksud orang mengutamakan dunia daripada akhirat bukan berarti dia mengutamakan memiliki harta seluruhnya dibanding akhirat. Enggak. Ketika dia dihadapkan dengan pilihan amalan dunia atau amalan akhirat, keuntungan dunia atau keuntungan akhirat, mana condong hati yang lebih dia pilih? Condong kepada yang berbau akhirat atau kepada dunia? Di situ ujiannya, Pak. Ini saya sholat jamaah, ini ada yang beli. Wah, ini kalau saya sholat jamaah, pembeli pergi. Berarti kita condong kepada dunia saat itu. Cinta dunia namanya saat itu. Mestinya gimana? Biarin Allah telah menjamin rezekiku, ya. Saya sholat berjamaah, dia pilih jamaahnya. Maka ketika itu dia lebih condong kepada akhirat, artinya dia cinta akhirat. Di situ ujiannya, lulus satu ujian. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, muncul keinginan lagi, saya berzikir dulu pada Allah atau cepat-cepat. Nah, muncul lagi. Di situ ujiannya, Pak. Sepele, ya sepele, tapi itulah ujiannya. Begitu kita melewati satu demi satu, tahap demi tahap, sepele demi sepele tadi, sampai kepada puncak ujian nantinya, ujian yang mungkin tak diberikan kepada orang lain, tapi diberikan khusus untuk kita. Ya, karena Allah tahu kadar iman kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, zuhud terhadap dunia, wa arghabu fil akhirah. Dan orang yang terbaik amalnya adalah orang yang mencintai akhirat. Itu yang kita contohkan tadi. Jadi bukan perbandingannya, Pak, dalam hal ini cinta dunia, cinta akhirat itu bukan selalu perbandingan antara dosa dan pahala. Kalau dosa dan pahala insya Allah jelas salah, jelas benarnya. Ini dosa, ini pahala. Dia pilih yang dosa, jelas dia berdosa. Dia pilih yang halal, jelas dia yang halal, dia dapat pahala. Tapi ini perbandingannya adalah antara tawaran dunia dan tawaran akhirat, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Nah, di sini baru ujiannya. Saya lebih condong kemana nih? Condong kepada tawaran keuntungan dunia saja atau tawaran keuntungan akhirat? Di sini baru berkecam di dalam jiwa kita untuk memilih iman atau syahwat. Begitu kita gagal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemungkinan pada ujian kedua kita akan gagal juga. Ujian ketiga akan lebih gagal, akan lebih gagal, akan lebih gagal. Maka daripada itu, perkuat, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus melakukan amalan soleh dengan menjadi fastabiqul khairat, ya, orang-orang yang berlomba-lomba di awal dalam melakukan kebaikan. Maka insya Allah kaum muslimin yang Allah muliakan, sebagai disebutkan,
فاكتفى السابقون منها بما يكف المسافر من الزاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها. Kata beliau, maka cukuplah kita ini terhadap dunia itu tak rubahnya adalah seperti seorang musafir, ya, orang melakukan perjalanan yang dia butuh akan perbekalan. Nabi SAW mengatakan, apalah aku ini dan apalah dunia itu. Aku bukanlah apa-apa terhadap dunia. Aku ini seperti seorang pengendara saja yang berlalu sejenak di bawah sebatang pohon, kemudian beristirahat, lalu aku meninggalkan sebatang pohon itu, melanjutkan perjalanan. Itulah dunia. Maka kita jangan terlalu sibukkan dengan dunia, Pak. Banyak yang sudah kita jadi contoh, orang yang dia telah meninggalkan dunia bukan berarti dia tak cinta dunia. Maksudnya meninggalkan dunia ini apa? Ketika dia meninggalkan dunia, ya, ini pun kita ingat, Pak. Meninggalkan dunia bukan berarti dia pergi ke hutan-hutan, pergi ke gurun pasir, menyusahkan diri. Enggak, ini bukan itu maksudnya. Meninggalkan dunia maksudnya adalah ketika ada pilihan, ini keuntungan dunia, ini keuntungan akhirat. Seandainya keuntungan dunia ini kuberikan, ya, seandainya keuntungan dunia ini kujual, kubeli yang akhirat. Nah, itulah yang disebut dengan cinta, tidak cinta dunia, meninggalkan dunia. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kita selalu ada dalam ujian, dan ujian yang terberat adalah ujian dalam hati, Pak. Ya, seseorang itu bisa soleh, bisa tidak soleh, bisa taat, bisa maksiat, itu setelah hatinya diuji oleh Allah. Ya, maka jaga betul hati kita. Ya, jaga betul hati kita dengan apa? Dengan amalan wajib dan amalan sunnah tadi. Ya, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, sebenarnya banyak hal yang kita ingin sampaikan tentang masalah dunia ini, dan kita belum bicarakan tentang akibat buruk cinta dunia. Ya, akibat buruk selalu memilih keuntungan dunia dan mengabaikan keuntungan akhirat. Banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat mengupas tentang perkara ini. Dan kami ingatkan, ya, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya jasmani dan rohani kita. Berikan yang terbaik dari harta yang kita punya, dari ibadah yang kita melakukan, dari apapun yang kita miliki, persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib masyaallah muslimin yang Allah muliakan, waktu juga yang telah membatasi kita, ya, terasa sudah hampir 9:30. Ya, mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini dicatat sebagai nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menambahkan iman kita kepada Allah, memperkuat segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Mohon maaf atas segala penyampaian dan pergaulan selama ini, dan jangan lupa saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Allahumma amin. Aku lupa hadza, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.